Halo guys, selamat pagi ya. Kembali lagi dengan JRG Channel ya. Kali ini saya mau membahas cara mengecas aki ya. Cara mengecas aki yang benar dan baik, dan mengetahui aki ini masih layak dipakai atau dicas atau tidak. Nah, caranya ya, pertama seperti ini ya. Nah, ini adalah charger baterai ya, tas aki ya, model 6. Nah, kita cas kalau untuk mobil itu biasanya 12 volt ya, untuk mobil-mobil pribadi. Nah, itu 12 volt. Nah, lalu ini on off. Nah, ketika seperti ini off, jarum akan ke sini, kita on kan, lampu menyala. Nah, untuk pengecasan sendiri ya, nah ini saya kasih contoh. Ini akinya, kebetulan aki ini aki kering ya, dan dia sudah mulai drop. Nah, ketika ini sudah on, nah kita tes dulu apakah ada percikan api seperti ini ya. Nah, ini ada percikan api ya. Oke. Nah, dan ketika disenggol seperti ini antara negatif dan positif, maka jarum akan bergerak. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui aki yang rusak, nah ini tadi kan kalau digesekkan dia langsung ke angka merah ya, jarum ya. Nah, kita perhatikan sama-sama. Nah, ini akan saya gesek ke negatif ya. Nanti saya gesek seperti ini, jarum akan naik ke indikator merah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau dibiarkan itu bisa terjadi kebakaran, meledak. Nah, jadi ketika Anda mengecas aki ya, jika kita mengecas aki ya, lalu indikator ke merah, itu berarti ada komponen antara negatif dan positif itu menyatu. Jadi seperti ini ya, menyatu seperti ini, makanya dia ke merah. Nah, itu. Nah, begini ya guys, cara pengecasannya seperti ini. Ini kan sudah on ya, ini sudah on, dan indikator ke warna hitam ini menandakan ini belum kita pasang ya. Jadi sekarang kita pasang seperti ini, lalu yang positif. Nah, ini belum. Nah, ketika kita pasang seperti ini, nah ketika jarum ke angka merah, itu menandakan aki sudah rusak, itu bahaya. Jadi kalau misalkan jarum ke angka merah, ketika dicas seperti ini, cepat-cepat off kan, cabut semua ini. Nah, kita cabut agar menghindari ledakan. Nah, dan ketika terjadi konsleting, nah itu kan berarti menandakan konsleting ya. Nah, ketika jadi konsleting di aki, karena apa? Kenapa dia bisa jarumnya ke merah? Ya, karena elektrodiodanya yang di dalam ini itu kan semacam bentuk kayak tembaga atau aluminium ya. Nah, itu sudah mulai hancur dan dia menyatu dengan air, menyatu dengan ini. Nah, negatif dan positif, makanya jarum sampai ke angka merah, berarti aki sudah tidak layak dipakai. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya bisa kita cas, tapi harus kita awasi ya. Kita awasi ketika jarum sampai merah, kita sempat mencabutnya. Nah, seperti itu. Ini kita awasi. Kalau dia sampai ke tengah, itu berarti bagus mengisi. Tapi kalau ke merah, nah itu patut diwaspadai ya. Gitu teman-teman. Sekian cara mengecas aki. Kita tunggu jarum sampai ke tengah-tengah.
Nah, ini sudah mendekati tengah-tengah ya. Nah, itu berarti mengisi ya. Tapi kalau dia tambah ke merah, ke angka ke apa warna merah, berarti itu akinya sudah tidak bagus lagi. Jangan dipaksa untuk dicas. Tuh ya. Jadi kita harus lihat, kita harus paham untuk pengecasan aki. Jangan sampai salah, karena banyak kejadian aki meledak gara-gara salah penggunaan cas baterai ya. Karena ini kan berhubungan langsung dengan listrik rumah ya, rumah kita ya. Nah, itu bahaya gitu loh, bisa konsleting rumah kita terbakar. Bukan aki aja yang habis, tapi rumah kita juga habis. Itu ya edukasinya ya, seperti itu. Jadi jangan sembarangan, jangan ceroboh untuk masalah kelistrikan ya. Kita belajar sama-sama. Nah, soal kelistrikan itu tidak bisa tawar menawar, karena apa? Sangat berbahaya. Rumah kita jika konsleting bisa terbakar. Kalau mobil kita konsleting, mobil bisa terbakar. Nah, semua yang berhubungan dengan api itu sangat-sangat membahayakan, karena api itu cepat, dalam hitungan detik dia sudah bisa melenyapkan semuanya. Nah, ya, jadi sekian aja informasi dari saya. Jangan lupa share, subscribe agar channel kami berkembang, memberikan informasi yang mantap dan kita belajar sama-sama ya. Nah, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman dan kejadian yang pernah saya alami. Jadi semua konten saya itu tidak untuk apa sekedar konten ya, tapi saya memberikan pengalaman apa yang ketika saya alami, kejadian yang saya alami itu saya pelajari dan saya share, saya bagikan pengalaman yang bagus. Jadi jika menurut Anda tidak bagus, ambil positifnya, buang negatifnya. See you, terima kasih. Salam dari JRG Family. Next time.